Triwulan kedua 2021 ya, itu saya kira sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani itu akan di bawah perkiraan sebelumnya. Saya sendiri memperkirakan mungkin antara 6-7%. Nah, kalau kita lihat pengalaman di tahun 2020 ya, itu kan kita mengalami COVID, kemudian melakukan langkah-langkah pembatasan pergerakan dan kegiatan ekonomi. Itu kira-kira pada minggu kedua bulan Maret 2020 ya kan. Nah, kalau kita lihat di situ pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2021 itu sudah turun sekitar 2% ya kan dibandingkan dengan triwulan pertama 2019. Jadi hanya dengan membatasi pergerakan dan pembatasan manusia dan kegiatan ekonomi itu sendiri sudah sudah mempengaruhi ya, menurunkan pertumbuhan ekonomi kita gitu. Nah, sekarang ini kalau kita lihat di triwulan kedua 2021 ini ya kan, asumsikanlah bahwa dalam 10 hari terakhir ini kita kemudian mengambil langkah-langkah untuk membatasi pergerakan dan kegiatan ekonomi misalnya gitu. Nah, saya kira juga akan berpengaruh terhadap perkiraan sebelumnya yang di sekitar 8% itu gitu. Jadi dan kemudian di triwulan berikutnya yang saya khawatirkan itu adalah penanganannya itu tidak berjalan dengan efektif ya, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 atau bahkan triwulan 4. Ya. Tentunya kita mengharapkan bahwa penanganannya itu dilakukan secara cepat ya, segera dan dengan implementasi yang betul-betul efektif ya. Misalnya adanya satu ketegasan ya, kemudian juga adanya sanksi yang jelas gitu ya. Sehingga apapun juga bentuknya, apakah itu mau PSBB ya kan, atau mau lockdown, atau mau PPKM yang diperketat, nah itu pada akhirnya itu yang paling penting menurut saya itu adalah bagaimana mengimplementasikannya, mengenforce-nya ya di lapangan sehingga masyarakat itu mematuhi ya, tidak ada pelanggaran terhadap kebijakan ataupun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut. Nah, dengan demikian kita tentu berharap bahwa penanganan ini berjalan dengan baik dan juga yang berikutnya itu adalah bagaimana mempercepat program vaksinasi ini gitu ya. Nah, itu yang saya kira akan menjadi taruhan lah ya di dalam melihat apakah kemudian akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga dan seterusnya itu. Gitu. Berarti dengan Anda melihat outlook untuk di kuartal kedua 2021 ini akan tumbuh sekitar 6% begitu ya Anda melihatnya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.